Jadi dari surat tempat sasaran, cuma tinggal lagi persoalan hari ini kita sikapi, bagaimana kita sikapi tidak hadirnya beliau untuk panggilan kita yang pertama. Ya. Panggil kedua nanti ini tidak tentukan jadwal kapan. Tapi panggil kedua nanti kalau bisa juga surat yang kita serahkan kepada pihak PTC ini harus ada tanda bukti terima. Ya. Surat pertama kita layangkan tanggal berapa, itu ada bunyinya. Surat kedua. Makanya juga nanti sudah ternyata yang ketiga tidak hadir, baru kita minta kepada polisi. Ya. Ini tidak ada istilah nggak hadir karena itu aturan yang mengatakan. Ya. Karena ini untuk minta keterangan kita pada hari ini. Ya, saya pikir itu aja pimpinan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin nanti dari Sekretariat DPRK untuk menyiapkan agar dokumen untuk pengantaran suratnya sampai ke tujuan. Jadi karena yang bersangkutan sudah menyatakan Hana Kantor Medesir itu di Galon disampaikan. Jadi di mana yang ada? Di kebun kan? Jadi nanti diantar ke sana, Pak. Diantar ke sana dengan agenda kita yang lengkap. Yang terimanya siapa dibuat. Dan buat juga berita acara satu lagi bahwasanya surat yang pertama sudah dia terima. Jadi lamatonya mah bina tukat pun bahasanya kali terima. Cuma Hana hadir, ya. Surat kedua. Jadi silakan Pak saran dan pendapat dari kawan-kawan yang lain. Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak yang Bupati atau Bupati S2, Bapak-bapak anggota DPRK, Pak Camat, Bapak-bapak tokoh masyarakat di Kecamatan Pancawi 16 dan di Cermin. Baik, menyangkut dengan undangan dari Petisir, ini kami dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga ada mengagendakan ekspos Petisir pada tanggal 19 hari Rabu Pak, yang kita laksanakan di ruang rapat Bupati. Memang kita pernah memanggil tanggal 4 Mei untuk kita lakukan ekspos, juga tidak dihadiri. Ini panggilan yang kedua. Nah, nanti kita lihat bagaimana sikap dari Petisir itu sendiri. Secara pribadi saya ketemu tadi Pak, saya sudah mengingatkan Bapak harus hadir secara pribadi. Mereka tidak berkomentar apa-apa karena saya berpikir begini, kalau tidak hadir masalah kan tidak akan selesai. Dan ini niat baik dari perusahaan itu sepertinya tidak ada. Demikian Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini hanya informasi yang disampaikan oleh Kadis Kehutanan bahwasanya pihak Bupati sudah pernah melakukan undangan untuk ekspos sekali. Jadi bulan berapa dulu? Bulan 5 ya. Berarti sudah sebulan ya, sebulan yang lalu sudah, dan ini Bupati sudah mengundang kembali tanggal 19 hari Rabu ya, untuk ekspos yang kedua kalinya. Dan tadi pagi pun saya ada ketemu juga dengan Pak Bupati. Beliau ada menyampaikan hal tersebut juga, bahwasanya beliau sudah memanggil untuk hari Rabu ini. Dan saya pun dari pihak Musbida tadi ada di sana, Wakapolres ada di ini ya, kayaknya mereka mendukung. Artinya mereka sampaikan usahakan terus itu Pak, gimana caranya harus berhasil. Jadi ini kan merupakan lampu hijau bagi kita bahwasanya seluruh Musbida kita bersatu untuk dalam persoalan ini supaya hal ini tuntas. Jadi mungkin ini berkat kerjasama kita juga semua sehingga kita sudah bisa menurunkan Musbida semuanya hadir pada beberapa hari yang lalu. Ada lagi Pak dari kawan-kawan DPRK sebelum kita berikan kesempatan kepada Bapak-bapak dari masyarakat dan tokoh masyarakat lain. Nah, ada? Begini Bina. Ya. Ini kita nggak ada lagi istilah berikan pendapat. Cuma sekarang mufakat kapan jadwalnya panggil kedua. Ya. Ini yang perlu disebulan sekarang. Juga masyarakat sudah dengar Senin depan, dari Senin juga nanti jam 2, karena kalau kita panggil pagi tidak ada jadwal lain dan bisa kita tinggalkan juga atau sama sekali masalah perhitungan negara. Ini coba jadwalnya. Makanya juga jadwalnya yang kedua, suratnya jangan besok mau direncanakan pagi, besok hari ini data. 3 hari lagi belum data terus. Karena juga mungkin waktu ada elektronik apa ada dia, nggak ada di kebun, nggak ada di rumah, nggak ada di pabrik. Ya, ini kadang-kadang udah 2 daerah. Nanti ada di kantor. Yang tahu tinggal ke kantor mediasi sekarang di Leha. Ya, di Galon itu. Itu yang kita tahu. Di sana ada lagi pegawai. Mana pegawai yang minta yang terima? Itu ada terus terima.
Kena terima. Ini makanya hari ini kita putuskan tanggal berapa, jam berapa. Ya, ini kalau kita berikan pendapat anak-anak bohong ni, tahu dulu. Mana yang perlu dengar karena oleh pihak medisi. Saya fikir kena pimpinan itu cara itu, mungkin itu yang kita bahas pada hari ini. Mungkin yang terakhir, ini jadwalnya kapan kalau kedua. Ya baik, terima kasih Pak saran dan pendapatnya. Mungkin ini kesepakatan dari kita semua, dari Bapak dari anggota DPRK. Kalau memang kita siap, ini kan harus butuh dukungan semua pihak. Jadi karena arah tujuannya sampai dengan taraf pemanggilan paksa. Apabila ketiga kalinya tidak juga hadir, jadi arahnya sampai ke sana. Jadi kira-kira kapan Bapak berikan saran sedikit, hari Senin depan, Senin, Rabu. Ini barangkali ya silakan. ini harus disesuaikan dengan agenda paripurna. Karena memang ada kebutuhan. Saya kira memang dalam waktu paripurna kan ada waktu senggang. Kalau kita menunggu lama barangkali ini terlalu lama. Karena persoalan PTC ini kalau kita bilang bukan minggu kemarin, kau itu orangnya nyoci. Jadi saya kira memang niat baik daripada perusahaan itu memang jelas tidak ada. Artinya apa? Niat baik itu sudah kelihatan pimpinan. Semenjak Haji Salim, kalau kita berbicara kilas balik lagi barangkali semenjak Haji Salim memegang PT SIR itu memang tidak ada niat baik. Artinya apa? Masyarakat sekitar tidak dibina, bantuan-bantuan kepada fakir miskin karena perusahaan besar itu juga tidak dilakukan. Artinya apa? Memang tidak punya niat baik. Barangkali kalau bisa kita katakan sama seperti Belanda. Gajinya pun barangkali ada dinas tenaga kerja. Gajinya juga gaji di perusahaan beliau itu di bawah standar UMR. Jadi barangkali kalau kita berbicara kilas balik, kalau kita dengar pendapat barangkali tidak. Anak pilih pimpinan. Artinya sikap kita kapan kita undang, dan setelah diundang tidak hadir kemudian diundang secara paksa, juga tidak hadir, tunggu, udah pegang empat tunggu, kita kembalikan kepada masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas saran dan pendapat yang disampaikan. Coba nanti kita jadwalkan kembali hari Senin, ini Senin, Selasa ya. Selasa agenda Ibu 25. Selasa tanggal 25. Kalau memang mau diundang barangkali misalkan Jumat atau setelah penutupan bisa. Kalau tidak barangkali dalam sisi waktu pembahasan kita cari waktu jelas. Nah, barangkali harus dihitung 3 hari dari sekarang pimpinan. Dari nak ketempatan yang di agenda berlengkap. Selasa penerima surat. Selasa Pak, minggu ke coba diagendakan. Ya tapi siang. Jadi ya pagi kan kita ada agenda, ada pembahasan pagi. Jadi siang jam inilah jam 2, jam 2.30. Karena malamnya kita ada lagi agenda nanti pembahasan KUA malamnya. Jadi sampai sore lah. Dari jam 2:30, jam 2:30 sampai dengan 6. Sampai dengan selesai. Jadi kita sepakat ya. Sepakat kita pada hari Selasa depan. Sepakat ya. Ya baik, terima kasih. Ini mungkin karena memang persoalan ini pimpinan PTSIR yang akan kita hadirkan bersama-sama nantinya. Sidang ini kita tutup nanti mari ilwanya, mari kedua ilwanya. Karena intinya orang. Jadi intinya banyak persoalan kita akan menghadirkan pihak pimpinan PTSIR. Maka sidang ini bukan kita tutup, kita skor. Jadi sidang ini kita skor sampai dengan hari Selasa depan kita adakan kembali. Sedikit Ketua. Ya silakan. Silakan Pak Deni. Ini sebelum ditutup biarpun diskor, kalau bisa kami mau menyampaikan undang-undang dari masyarakat. Kalau bisa. Ya silakan. Silakan. Satu aja punya dibanding karena kaset pinaci undang-undang. Kaset undang-undang tahun lalu pinaci kaset undang-undang anak tambahin hari itu tadi. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua atau Yang Mewakili
dan anggota Dewan Pemuda Aceh Barat yang